Halo teman-teman, sahabat Freon Official. Nah, pada kesempatan kali ini bertepatan di tanggal 31 Desember 2023 dan kami beserta tim mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman subscriber juga pelanggan setia yang sudah menggunakan jasa media servis AC Tangerang beserta Agri beserta Freon Balap Official. Nah, pada kesempatan kali ini ucapan terima kasih kami dari seluruh tim kepada teman-teman sahabat Freon Balap Official dimanapun teman-teman berada yang sudah WA, kolom komentar, sudah menggunakan jasa kami. Salam hormat, salam sehat, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan. Dan saya mewakili dari teman-teman, saya Yustin mengucapkan terima kasih banyak. Dan saya berharap teman-teman dimanapun Anda berada selalu dimudahkan rezekinya, selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan dari segala sumber rezekinya, rumah tangganya diberikan kebahagiaan, serta anak-anak yang sedang dalam masa pendidikan diberikan jenjang karir serta masa depan yang cerah. Dan terima kasih atas kepercayaannya. Sebagai penutup tahun di tahun 2023 ini, saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2024. Semoga senantiasa diberikan perlindungan serta sehat selalu. Dan kami mohon izin akan tutup tahun dengan sajian makan bersama beserta tim. Salam hormat, salam sehat, salam Freon Balap. Terima kasih Indonesia. Jadi terima kasih sampai hari ini. Mohon maaf nih, mungkin beberapa hari belakangan ini saya kurang konsen karena sedikit curhat ya. Ada salah satu lah penjualan AC ke salah satu subscriber, itu sebenarnya nggak masalah, nggak salah di konsumen, tapi emang ini masalah bareng-bareng ya, namanya kerjaan. Kadang tuh ada udah waktunya closing, ternyata harusnya closing tapi belum. Jadi ada salah satu subscriber itu lagi renov. Saya udah belanjakan AC-nya, harusnya Desember kemarin closing saya udah pasang, ternyata dia punya bangunan itu nggak sesuai dengan ekspektasi si ownernya. Alhasil ini rumah dibongkar. Jadi ya kurang lebih uang yang cadangan itu seharusnya saya buat kontrak ruko, saya alihkan untuk belanja, ternyata belum kepasang. Makanya jujur sedikit kelabakan untuk perpanjang ruko, dan akhirnya ya mau nggak mau salah satu aset, entah itu apa ya, mungkin motor dari kalian bisa dijual dulu. Nggak bercanda ya. Jadi emang udah waktunya kita harus maju mungkin ya gitu, karena saya lihat dari segi penjualan saya sih nggak kepikiran sampai bisa sejauh ini kita bisa maju, karena dulu saya basicnya mungkin sama ya dengan teman-teman yang lain. Itu saya mengawali karir itu dari ini sambil bikinin minum aja ya ini ya. Sambil ngawalin karir itu ya dari rumah ke rumah. Emang itu saya udah prinsip dari dulu, saya harus suatu saat harus punya workshop untuk teman-teman yang ingin bergabung bekerja sama dengan profesional, dengan tidak terbebani. Kita basicnya saya tuh pengen buka usaha, silaturahminya kejamin, konsumennya tetap bisa kita layanin, kerja meskipun kita banyak tekanan-tekanan sini tapi nyaman. Itu sih yang saya pengen saya gagas dari dulu gitu. Karena dulu saya pernah kerja sama orang, itu situasinya kurang lebih selama kerja hampir 4 tahun itu nggak enak. Mohon maaf, kata-kata yang bukan manusiawi itu dilontarkan dari bos ke saya. Bukan berarti itu teman-teman memikirnya saya, oh Pak Yustin ini banyak duitnya. Sebenarnya enggak, tapi saya itu di sini sebenarnya pengen mengawali karir dengan butuh bantuan support teman-teman semua gitu loh. Jadi tanpa teman-teman itu saya nggak bisa apa-apa. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Salah satunya di sini pertama ada Yusuf yang sudah menemani dari di Azures ini buka. Ini Yusuf salah satu tim pioner ujung tombaknya juga untuk eksekusi lapangan. Ditambah juga tim-tim yang lain bisa saya sebutkan di sini, ada si Ferdi, ditambah lagi ada Mas Pri, ada Mas Ari, ada juga si Habib, ada juga si Ferdi. Dan di balik layar juga ada salah satu sahabat kita yang tak ketinggalan, ada namanya si Mas Karin yang dari Sumatera. Dan aslinya mana Semarang ya ini ya? Semarang cuman hijrah ke Lampung. Nah, sedikit kita sambil nungguin nasinya mateng, sebenarnya perut kita keroncongan, nggak masalah. Ini seninya ya gitu ya, jadi bahan cerita gitu kan. Ini jadi bahan cerita kita sambil silaturahmi ngobrol santai hari ini sambil nungguin menunya siap. Sangat luar biasa saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah support saya sampai hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman subscriber Freon Balap Official, juga pelanggan setia media service
Kita ada liput juga kesempatan siang hari ini. Kita juga mengucapkan semuanya, teman-teman di sini juga mengucapkan banyak terima kasih nih kepada konsumen-konsumen kita, karena kita bisa makan sampai hari ini itu salah satunya dari customer kita. Itu salah satu sumber rezeki kita. Nah, jadi saya buka usaha di sini sebagai fasilitas, memfasilitasi teman-teman. Yuk kita sama-sama cari makan di tempat ini. Kita servis customer kita dengan baik. Jadi ucapan terima kasih ini saya mewakili dari media servis AC Tangerang, juga Freon Official, mengucapkan terima kasih nih pada teman-teman subscriber, juga pemirsa setia, serta yang sudah berlangganan servis berkala menggunakan jasa kami yang disupport didukung langsung oleh GRI. Dan terima kasih juga untuk teman-teman GRI Jakarta, GRI Indonesia yang sudah memfasilitasi media servis serta Freon balap semakin hari semakin naik dari segi penjualan, dari segi servisnya. Mudah-mudahan kami mewakili teman-teman dari media servis, saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih lah untuk teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk teman-teman GRI, pada Pak Bos GRI Indonesia, terima kasih banyak atas supportnya selama ini. Dan saya berpesan untuk after salesnya GRI ke depan tetap dibenahi, karena banyaknya kita keluar unit yang sudah terjual, bukan hanya dari media servis tapi dari pro shop ataupun dari brand-brand dealer yang lain, itu banyak banget penjualan. Saya berpesan supaya setiap ada klaim garansi, selama itu masih masa garansi, tolong saya berpesan pada teman-teman ASC di Indonesia, tolong dukungannya supaya tetap dilayanin, supaya GRI tetap jaya dari masa ke masa, dan supaya tidak tenggelam dengan purna jual tetap kualitas yang baik. Jadi untuk teman-teman pengangguran di luar sana, jangan merasa berkecil hati apabila teman-teman ingin punya skill, bakat, dan ingin ditekuni untuk bekerja terjun di dunia AC. Dari awal ingin belajar, insya Allah saya secara pribadi dan tim-tim dari Principal, contohnya dari Sharp, dari Panasonic, dari Daikin, dari AUX, serta dari GRI, juga brand-brand yang lain, itu akan memfasilitasi teman-temannya. Jadi nggak usah ragu, nggak usah sungkan, nanti bisa gabung bersama Freon Official. Dan saya rencana sudah saya siapkan di lantai 2 itu sebagai workshop kita untuk ruang training serta untuk ruang kita briefing, kita bedah sama-sama, kita belajar. Di sini saya tidak jago, di sini saya tidak senior, tapi sama-sama kita, yuk sama-sama kita menggali ilmu dan kita sama-sama cari makan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman subscriber yang ingin mencari pengalaman di dunia AC. Insya Allah akan saya fasilitasi, tapi saya tidak bisa menjanjikan ikut kerja dengan saya, tapi akan saya fasilitasi. Mungkin teman-teman nanti bisa kerja dengan brand-brand ternama, tentunya dengan skill yang berkompeten. Teman-teman, yang penting satu pesan saya, jangan motivasi kerja selalu cari uang dulu, tapi cari ilmu, cari pengalaman, jam terbang, baru teman-teman pikirkan cari uangnya. Itu sih pesan-pesan saya, karena banyak banget teknisi di Indonesia itu tergiur dengan uangnya berapa nih yang saya dapat kalau saya kerja di AC, sementara ilmunya masih nol. Mohon maaf, ilmunya masih nol tapi langsung termotivasi uang, dan uang. Sementara nanti saat bekerja tidak menggunakan hati, itu sangat disayangkan. Nanti konsumen yang kita layanin AC-nya bisa jadi bahan malpraktek, konsumen dirugikan, brand ternama sekalipun AC-nya nanti jelek gara-gara salah penanganan yang kurang tepat, karena tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang mumpuni. Saya sejauh ini juga saya terus menggali ilmu dan terus belajar. Jangan sampai teman-teman bermodalkan obeng, modalkan freon, langsung teman-teman ngaku sebagai teknisi AC yang profesional. Itu sangat disayangkan, karena banyak sekali, contohnya GRI, itu banyak komplainan, bukan hanya GRI tapi brand-brand yang lain itu komplain, AC ini jelek, AC ini jelek, sebenarnya karena salah di pemasangan. Pemasangannya tidak di vakum, pemasangannya tidak SOP, sementara servisnya yang harus dicuci tapi ternyata harus tambah freon segala macam. Itu sangat merusak brand dan merugikan konsumen. Banyak sekali dan tidak sedikit teknisi itu tanda kutip disebutnya teknisi nakal. Bahkan ada orang yang statementnya begini, tidak ada satu orang pun di Indonesia teknisi yang jujur. Ini sangat disayangkan. Dan saya berpesan untuk teman-teman teknisi pemula, ayo bekali ilmu dengan dasar-dasar yang baik, fondasinya yang kuat, supaya teman-teman nanti saat berterjun di dunia AC dibekali dengan ilmu yang berkompeten, supaya konsumen tidak ada dirugikan dan brand ternama sekalipun banyak Principal itu teman-teman support, karena teman-teman itu bisa makan dari AC, tolong sama-sama pengertiannya. Nah, seperti itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada teman-teman subscriber juga penonton setia kami. Hari ini kita menginjak akhir daripada tahun 2023. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan di tahun ini, saya berharap di tahun yang akan datang, besok
nanti malam selepas pukul 24 ya 23 itu kita menginjak lembaran baru di tahun 2024. Saya berpesan pada teman-teman senantiasa tetap semangat untuk kita bekerja. Kalau saya prinsipnya gini teman-teman, jadi jangan punya pemikiran saya kerja memperkaya bapak, memperkaya bosnya, tapi tidak. Nah, kalau saya prinsipnya gini, saya punya uang 10.000 nih teman-teman ya, saya rela megang 100 rupiah, 900-nya teman-teman ambil. Saya prinsipnya dari dulu seperti itu. Kalau saya ngejar kaya mungkin sampai tahap ini saya bukan hanya di media service, mungkin saya, mohon maaf nih, mungkin saya udah punya pabrik AC sendiri gitu loh ya. Karena saya dari dulu itu banyak banget bekali teman-teman yang pengangguran, tapi ujung-ujungnya apa ya? Saya tuh dikadalin. Sampai dua bengkel AC itu dua bengkel AC itu berantakan. Sampai saksi hidupnya masih ada salah satu bengkel AC di Kelapa II itu. Jadi apa ya? Jadi ini orang pengangguran minta kerjaan sama saya bekali ilmu segala macam, sampai ilmu-ilmu pemasarannya saya share, saya sibuk ke lapangan sampai saya tinggal ke Banyuwangi, saya tinggal 1 bulan, ternyata begitu saya buka harusnya perpanjang kontrak ruko, itu rukonya diambil alih, di take over menggunakan uangnya dia, dan itu diambil alih dan saya ditendang. Itu sangat menyakitkan. Kalau saya tidak ingat penjara, mungkin saya mungkin hari ini masih ngurung karena saya harus membunuh 3 orang. Nah itu sesuatu yang sakit. Orang nggak punya apa-apa, ceritanya ini orang ini pernah kerja di satu perusahaan, tapi basicnya ilmunya masih mohon maaf, masih nol banget. Cuman bisa meneskan ibu. Saya ajarin sampai semuanya bisa servis kulkas, mesin cuci, TV. Dan itu saya kursuskan sampai dapat kursusnya, sampai dapat sertifikat. Sampai itu bisa ngeredit rumah, sampai bisa ngeredit motor, sampai rumah tangganya itu saya modalin. Yang bujang mau nikah saya modalin. Saya tidak mengada-ngada, namanya mungkin di sini ada Redi, orang dari Wairate. Ini tidak hoax ya teman-teman. Itu salah satu orang yang menyakiti saya. Saya prinsipnya gini, kalau saya melakukan kebaikan, insya Allah Tuhan itu akan gantikan dengan cara yang lain. Kalau dari segi tenaga dan energi, jujur sampai saat ini mungkin saya udah kehabisan teman-teman, karena saya itu dari SMP itu saya udah di AC ya. Jadi sebenarnya kalau dari itu segi tenaga itu saya udah melahap. Gitu, makanya saya betul support teman-teman nanti yang udah bisa nih ke depan ya akan terus meregenerasi, membawa helper, dan terus kita berkembang seperti itu. Jadi saat teman-teman sudah usia senja, nanti saya akan upayakan saya berikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Apabila nanti teman-teman, mohon maaf, kecelakaan kerja, teman-teman tidak bisa melakukan pekerjaan, akan tetap di cover, dibayarkan oleh negara karena itu sifatnya BUMN. Untuk teman-teman yang kecelakaan kerja, mungkin mohon maaf kakinya patah terkilir, nanti akan diasuransikan. Itu saya akan upayakan meskipun ini prosesnya tidak mudah. Nah kan ini agak sedikit melalui tahapan-tahapan yang tetap akan saya lakukan, dan ini saya sendiri yang akan proses. Dan makanya kadang saya harus membagi waktu, nyari jadwal, order, eksekusi lapangan, itu sesuatu yang benar-benar saya kadang kelelahan. Dan saya makanya butuh teman-teman untuk support saya untuk melakukan ini, supaya teman-teman itu kerja tidak was-was, tetap cari cuan dengan semangat, tapi hari tuanya, masa tuanya tetap saya pikirkan gitu. Bebek. Rawa bebek gimana sih? Bebek. Hah? Yang bebek ya, Gang bebek, rawa bebek. Rawa bebek jauh. Aku mikir jauh banget rawa bebek ya. Makan teman-teman. Eca mau undur diri, mau pulang. Ya udah, Eca hati-hati di jalan. Kita ketemu tahun depan ya. Setahun kita nggak ketemu ya, Cak ya. Oke ya, hati-hati di jalan ya. Nah udah, nah ya, oke. Hilang tuh orangnya. Nyangin Mer, Beb, Red semuanya. Jadi ini masakannya Mas Karin nih. Ini masakannya Mas Karin, Minang Jaya. Tepatnya di perumahan Banjarwijaya, Cipondoh, Tangerang. Kalau saya salah satu kesukaannya itu pakai cincang. Pakai cincang ya teman-teman ya. Ini cincang khasnya Minang. Ini saya suka banget pakai cincang. Kenapa pakai cincang? Karena saya nggak punya gigi. Giginya udah banyak berlubang. Belum sempat ke dokter gigi.
Oke. Kameramennya nggak makan nih. Nyusul ya.